Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak diangkat sisi syujaahnya, keberaniannya Nabi Muhammad? Banyak kisah-kisah di dalam sirah Nabi Muhammad betapa beraninya beliau. Lebih berani daripada Umar, lebih berani daripada Khalid, lebih berani daripada Ali. Ini tiga orang yang terkenal berani kan? Ali beraninya bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia gaib. Jadi kalau ada urusan-urusan gaib, Nabi ngutusnya Ali. Ada sihir, ada santet, ada setan yang bikin onar di luar Madinah, yang diutus Ali. Ali pergi. Kalau Umar dan Khalid beraninya menghadapi dunia zahir. Ada musuh, ada penjahat, ada pasukan, itu Umar dan Khalid. Tiga-tiganya orang pemberani nih. Tapi Nabi lebih pemberani dari mereka semua. Ada suatu ketika Nabi melakukan perjalanan ke tengah padang pasir malam-malam, bawa seorang sahabat. Tapi sahabat itu disuruh tunggu di sebuah tempat, nggak boleh ikut lagi. Lalu ketika sahabat itu disuruh tunggu di sebuah tempat, Nabi membuat lingkaran di sekeliling sahabat. Kan di pasir nih, Nabi bikin lingkaran. Kata Nabi, apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat, jangan pernah meninggalkan atau keluar dari lingkaran ini. Nabi bikin lingkaran di pasir. Kata Nabi, apapun yang kau lihat, apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari lingkaran ini. Terus Nabi pergi agak menjauh. Nabi berdiri di puncak sebuah bukit pasir. Tiba-tiba datang berbagai macam jenis makhluk berwarna hitam, kayak asap, kayak kelawar, kayak apa, banyak. Sampai akhirnya langit dipenuhi dengan makhluk itu, dengan suara yang sangat bising. Suara yang lebih bising daripada angin topan, sangat banyak, sehingga Nabi nggak kelihatan lagi dari posisi sahabat. Nabi ada di tengah, mereka mengitari Nabi, mereka ramai. Sahabat ini ketakutan, dia hampir lari, saking mengerikannya kejadian itu. Sampai kemudian makhluk-makhluk itu pergi satu persatu, pergi. Tinggallah beberapa makhluk saja yang masih bersama Nabi. Kemudian Nabi turun dari bukit pasir mencari tulang belulang, lalu diberikan kepada makhluk itu, maka makhluk itu pun pergi. Maka Nabi pun balik ke posisi sahabat yang berdiri di dalam lingkaran. Nabi menghapus lingkarannya. Kata Nabi, bagaimana keadaanmu? Kata dia, ya Rasulullah, saya sangat ketakutan. Seandainya saya nggak ingat dengan nasihatmu agar tidak meninggalkan lingkaran ini, saya udah lari tadi ya Rasul. Kata Nabi, kalau engkau tadi keluar dari lingkaran ini, maka kita tidak akan bertemu lagi selama-lamanya. Siapakah makhluk itu? Siapakah makhluk itu? Jin yang datang dari seantero bumi untuk beriman kepada Nabi setelah kejadian jin yang beriman di dalam sebuah adegan Nabi lagi sholat. Ternyata jin yang beriman dalam adegan Nabi lagi sholat tadi pulang ke negerinya, mereka menjadi dai, lalu mengundang banyak jin untuk masuk Islam dan bikin perjanjian sama Nabi untuk hadir di situ. Maka mereka beriman sampai yang terakhir jin tua yang kelihatannya kelaparan. Mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kelaparan, di negeri kami terjadi paceklik, tidak ada makanan. Maka kemudian Nabi turun mengambil tulang belulang, diberikan. Kata Nabi, mulai sekarang tulang belulang adalah makanan kalian. Maka sejak saat itu sampai hari ini, tulang belulang adalah makanan kesukaan jin. Ente kadang-kadang ente, ini bukan saya dukun ya, ini cerita di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya Nabi itu orang yang paling pemberani. Sahabat aja nggak ada yang berani ikut Nabi, karena sebelum berangkat Nabi nanya, aku mau ketemu dengan jin, siapa yang mau ikut? Semuanya pada mundur, kecuali satu orang tadi, dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu pun dipegang tangannya sama Nabi, harus ikut. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, bukan karena Nabi nggak berani, untuk jadi saksi. Ada banyak kejadian Nabi itu sang pemberani banget, nggak takut apapun.
Kenapa enggak wa innaka lasyujja' azim? Sesungguhnya engkau yang paling pemberani. Kenapa enggak itu? Atau Nabi orang yang paling kuat. Kuat banget Nabi itu. Kalau digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu kekuatannya seperti 10 laki-laki. Jadi kalau 10 laki-laki itu mengangkat satu barang, harus diangkat 10 orang, Nabi bisa sendiri. Misalnya ada mobil Avanza keperosok di parit, itu kan harus diangkat, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apain, harus diangkat, nggak bisa pakai dongkrak karena paritnya kecil, harus diangkat rame-rame, butuh 10 laki-laki, maka Nabi bisa mengangkat mobil itu sendiri. Kekuatan Nabi 10 kali laki-laki yang kuat, bukan laki-laki yang lemah. 10 kali laki-laki yang kuat. Hari ini kita ngelihat orang laki-laki yang kuat mungkin bukan itulah contohnya, karena dia ada laki-laki yang kuat yang bisa narik pesawat kan. Laki-laki yang kuat yang bisa narik pesawat, ada pesawat Boeing 737 yang gede, dia tarik pakai tali di depan, itu satu. Maka Nabi kalau dia narik pesawat jalannya pelan-pelan, Nabi udah lari itu. Kekuatan Nabi. Kenapa Allah mengatakan wa innaka laqawiyyun azim? Sesungguhnya engkau laki-laki yang sangat kuat dan perkasa. Nabi itu jago gulat, petarung. Ada seorang laki-laki Mekah yang ngajak Nabi tarung dan dia juara gulat. Dia pikir kalau tarung sama Nabi Muhammad, nanti dia bisa mempermalukan Nabi Muhammad. Terus Nabi bertanya, kalau kamu kalah? Kalau saya kalah, saya akan masuk Islam. Beneran kata Nabi, beneran. Itu juara gulat Mekah tuh, ngalahin Khalid, ngalahin Umar. Kalau nggak salah namanya Abu Syuja'ah. Kalau kamu kalah, saya masuk Islam kata dia. Oke. Akhirnya tarunglah Nabi dengan dia. Tarung baru pertama dia udah kekunci. Kata dia sakit, Muhammad, aku nyerah. Ya udah dilepas sama Nabi. Kata dia penasaran nih, kok kamu bisa sih ngalahin saya? Ya udah kita ulangi lagi biar nggak penasaran. Ulangi lagi, kedua, ketiga, sampai 3 kali, 3-tiganya dimenangkan oleh Nabi dengan waktu yang sangat singkat, gulat. Jadi kalau ada Habib Nurmagomedov hari ini, Nabi 10 kali lipat lebih kuat dan lebih jago daripada Habib Nurmagomedov. Kenapa Allah nggak mengatakan Nabi sebagai qawiyun azim? Sementara malaikat Jibril Allah menggambarkannya qawiyun amin, malaikat yang kuat dan amanah. Malaikat Jibril dijelaskan kekuatannya. Kalau Nabi bukan kekuatannya, walaupun beliau sangat kuat, sangat pemberani, sangat pintar, sangat hebat, ternyata yang dimention oleh Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang sangat-sangat istimewa, yang sangat agung. Kenapa teman-teman? Kenapa? Ternyata itulah yang menjadi modalnya keberhasilan dakwah Nabi, akhlak. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا